Shalom, kebenaran hari ini 29 Februari 2024 dengan tema Petualangan Hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin Tuhan berkata kepada seseorang, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan," kalau hati orang itu belum tersambung dengan Tuhan. Maka seharusnya kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Cinta kita semakin menyatu dengan Tuhan. Kalau cinta manusia bisa makin pudar dan padam, tetapi cinta kepada Tuhan akan makin menyala. Jadi kita harus menjadikan Tuhan lebih dari sekadar hobi atau kesukaan. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur di Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara yang terkasih, dunia hari ini harus kita hadapi dengan kekristenan yang benar-benar fanatik, freak, dan gila-gilaan untuk Tuhan. Pagi, siang, malam, setelah kita menyelesaikan tanggung jawab dan tugas kehidupan yang kita miliki, kita mencari Tuhan. Dan bahkan mestinya, baik kita makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Sejujurnya dulu kita masih memberi ruangan untuk beberapa hal. Dan itu yang membuat kita gagal menjadi juru bicara Tuhan. Sebab sebagai juru bicara Tuhan, fokusnya harus Tuhan sepenuhnya dan harus hidup di dalam kekudusan. Jangan mendistract pikiran kita dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki masuk dalam pikiran kita. Petualangan hidup yang bernilai adalah petualangan hidup mencari dan menemukan Tuhan. Mau tidak mau, walau kita mungkin dianggap ekstrim, berlebihan, fanatik, sudah kegilaan, dan lain sebagainya. Setiap saat kita hidup di hadirat Tuhan, ada di dalam suasana hadirat Allah. Ada banyak baju yang bisa kita pakai, tetapi kita memilih memakai baju kekudusan. Tetapi sering baju kita robek, yang itu sama dengan kita merobek kekudusan. Akhirnya kita memakai baju yang salah. Kalau anak-anak muda mulai sekarang belajar memakai baju kekudusan, tidak kalian ganti dengan pakaian lain, maka kalian tetap ada di hadirat Allah. Mengapa Tuhan menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita? Karena tanpa kekudusan, seseorang tidak bisa menghampiri Allah. Maka pakailah pakaian kekudusan, sehingga Allah menjadi hidup di dalam hidup kita. Dan ketika kita menghadap Tuhan, seakan-akan kita tidak pernah belajar teologi. Kita hanya mau bertemu dengan Tuhan dan merasakan kehadirannya. Tetapi setelah itu jangan memberi waktu untuk hal yang Tuhan tidak suka kita melakukannya. Ya, memang itu siksaan rasanya. Tetapi kita harus berpikir bahwa tidak ada kehidupan di luar Tuhan. Namun sejujurnya masih ada kesenangan-kesenangan dan hal-hal yang kita pandang berharga dalam hidup ini. Dan itu sulit untuk kita lepaskan.
Karenanya kita harus terus mencari Tuhan sampai krek. Kalau sudah sampai krek, kita pasti kecanduan Tuhan. Karena kita sudah menemukan selera kudus, selera kekal. Sehingga kita merasa tidak membutuhkan yang lain. Ini tidak mudah. Ketika kita berkata, "Ku perlu Kau, Tuhan." Sejujurnya, mungkin saat itu kita merasa perlu Tuhan karena punya masalah, punya kebutuhan yang belum terpenuhi, dan berbagai hal lain. Maka jangan merasa sudah menemukan Tuhan, lalu kita puas diri. Ibaratnya kalau kita dibawa ke satu gua, dan ternyata ada emas berkilo-kilo, maka kita pasti cari karung sebanyak-banyaknya. Kita bisa masuk gua rumah Tuhan di ruang hidup, atau di kamar, dan di dalam perjalanan hidup kita. Kita pasti tidak hanya mau menggenggam 2 batang emas. Kita akan bawa karung sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, jangan membuat hidup kita bocor dengan memberikan waktu dan perhatian kita kepada sesuatu. Ketika seseorang menutup mata, masuk ke dalam kekekalan, dan melihat kemuliaan Tuhan, ia baru menyadari betapa berharganya Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan telah membuka diri untuk dimiliki sebanyak-banyaknya. Tapi kita malah mengambil sekecil-kecilnya karena kita sibuk dengan banyak hal lain. Kita harus se-ekstrim-ekstrimnya untuk Tuhan agar semakin krek menjadi kekasih Tuhan. Kita bukan hanya mendapat tempat istimewa nanti di kekekalan, namun sejak di bumi pun dipelihara Tuhan. Lalu mengapa kita tidak meraih sebanyak-banyaknya, mengambil sebanyak-banyaknya, sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Suatu hari kita tidak pergi ke gereja kita lagi, tidak masalah. Tapi temukan Tuhan dalam hidup kita. Perjumpaan Allah secara pribadi dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah yang menemui Musa di padang Midian adalah Allah yang bisa menemui kita di ruang hati kita dan berjalan bersama dengan kita. Mari fokuskan diri kita ke Tuhan. Namun sedikit sekali orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Padahal kita akan makin mengerti betapa indahnya hidup ini kalau diisi pengembaraan mencari Tuhan. Kita sudah mengisinya dengan studi, berkarir, cari uang, menikah, punya anak, dan berbagai petualangan lain. Sekarang petualangan kita hanya difokuskan untuk menemukan Tuhan. Tidak ada yang lain. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan